Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini jumpa lagi dengan ternak skala rumahan. Bagi teman-teman di mana saja berada, bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki masa purna, mungkin ini sangat cocok untuk dilakukan ternak dalam rumah skala rumahan yang memang itu tidak banyak dan cukup untuk kebutuhan pangan di rumah. Nah, ini. Jadi yang pertama kali kita bangun kandang, setelah itu dengan pemberian pakan, jangan lupa untuk kondisi lantai si ayam tersebut supaya tidak bau, mengganggu lingkungan. Nah, caranya dengan sekam. Untuk ketahanan pangan sendiri itu bisa kebutuhan untuk dalam rumah tangga, kebutuhan protein bagi yang punya. Jadi ternak skala rumahan ini saya kira bisa dilakukan siapa saja. Karena ini itu yang kami lakukan saat ini, terlihat dengan ayam yang cukup 19 ekor. Tidak nanti juga kita akan seleksi ulang, tidak semuanya akan dilakukan seperti pakan. Nah, untuk penghematan pakan karena ini ternaknya kecil, skala rumahan, untuk membantu ketahanan pangan di dalam rumah, saya kira penting satu kegiatan dalam hal kecil pun nanti bisa menghasilkan. Pentingnya untuk melakukan pekerjaan ini, salah satu ini kami memberi pakan juga ada untuk menghemat pakan atau pakan alternatif dicampur dengan hijauan. Tentunya hijauan untuk si hewan atau manusia pun sama. Fungsinya kebutuhan serat kasar ataupun hijauan dari hewan pun sangat perlu. Seperti terlihat dalam gambar ini, kalau dikasih tadi pagi pola pakan sudah dikasih, nah sekarang camilannya hijauan. Hijauannya cepat sekali habis kalau dikasih hijauan. Fungsinya atau manfaatnya hijauan banyak sekali, pemirsa. Satu, si ayam tersebut untuk menghindari stres atau dia biasanya kalau sudah kondisi panas atau pindah kandang yang mengakibatkan stres si ayam tersebut, bisa pindah kandang atau dia kondisi suhu panas itu yang mengakibatkan si ayam gelisah, akhirnya dia bertengkar. Nah, untuk menghindari kanibalisme, terutama untuk untuk biasanya mematuk si bulu tersebut. Kadang-kadang bulu tersebut itu sampai habis, apalagi dari bulu yang sudah, nah seperti ini, bulu yang siap untuk tumbuh. Nah, biasanya paling senang kalau sudah dia berdarah. Nah, ini seperti ini, dia kalau sudah berdarah dia senang diburu terus, akhirnya si ayam kalah. Nah, terjadinya kanibalisme. Saya antisipasi untuk mengurangi kanibalisme ini dengan pemberian pakan alternatif dalam bentuk hijauan. Apa saja yang bisa? Kebetulan ini ada daun moringa lah, atau yang dikenal dengan daun kelor. Nah, ini manfaat banyak, vitaminnya juga banyak, terutama kalsium, pertumbuhan untuk ayam juga bagus. Jadi itu dari ternak skala rumahan yang bisa dilakukan siapa saja. Saya ini hanya berbagi saja untuk melakukan pekerjaan ini. Untuk pola pakan karena pakan pabrikan juga begitu mahal, pemirsa. Ini kami melakukan pakan tersebut ini dengan ada tiga macam komposisi. Yang pertama dedak, yang kedua karak biasa, terus untuk nafsu makan kita berikan jamu. Nah, selain kelor ini untuk polivitamin atau daun suruh
bisa bawang. Ini yang kami lakukan setiap hari. Ini sudah ayamnya sudah memasuki usia ke 3 bulan, sudah bisa dipanen. Inilah hasilnya. Beternak skala rumahan itu manfaatnya sangat banyak. Bisa di samping rumah, bisa di dalam rumah. Yang penting bisa menjaga kondisi si lingkungan agar tidak bau. Seperti yang kami lakukan seperti ini, yang terjadi biasanya kanibalisme yang seperti ini. Nah, ini yang si kondisi ayam ini sudah mau tumbuh bulu, tapi karena kondisi kemarin itu panas, sangat menyengat, akhirnya kondisi kandang suhunya tidak terkendali, terjadi ayam stres. Nah, untuk menghindari ini, kami mencoba untuk memberi supaya ayam ada kegiatan pakan dengan hijauan atau dengan sayur. Banyak sekali kemarin tidak paham kami juga sebetulnya apa yang mereka terjadi karena berebut bulu yang sudah ternaknya jalan. Kebetulan kami tidak punya lahan sempit, tapi kami punya keinginan untuk berternak. Ya, apa yang kami lakukan seperti ini. Jadi ternak skala rumahan memang cukup kecil, ayamnya tidak banyak, tapi bagaimana bisa menghasilkan uang atau si ayamnya besar untuk konsumsi sendiri. Jadi kebetulan ternak skala rumahan ini bisa menunjang pangan keluarga. Ini yang penting. Jadi kebutuhan protein hewani bisa tercukupi dari apa yang kami lakukan saat ini. Nah, kebetulan ini sudah bisa dipanen, bisa dikonsumsi, bisa dijual, terserah. Nah, itu yang untuk apa sih maksudnya ternak skala rumahan. Inilah ternak skala rumahan kecil, bisa di samping rumah atau di dalam. Bagaimana menjaga kondisi si lingkungan tidak bau. Nah, ini. Jadi yang pertama kami lakukan pembangunan kandang, kedua terus dengan ini kan sekam seperti ini. Ini bisa mengantisipasi bau. Itu untuk mengantisipasi kandang yang kecil, ternak skala rumahan. Yang kedua, bagaimana pakan? Untuk pakan sendiri, kami tidak seluruhnya untuk menggunakan kur atau pakan pabrikan. Apalagi pakan pabrikan saat ini sedang terjadi kenaikan, mahal sekali. Jadi alternatifnya kami melakukan alternatif pakan yang lain. Contoh misalkan dengan dedak atau dengan karak, seperti itu kami lakukan, sangat menghemat. Sekali pemberian pakan ini cuma 600 gram dari 3 macam itu. Untuk satu hari 1,5 kilo. Untuk pakan dibagi 3, itu sangat hemat. Untuk pakan itu. Yang kedua, karena suhu panas di musim kemarau ini, kemarin sekarang sudah mulai hujan, tapi kondisi masih belum stabil karena masih panas. Untuk menjaga kanibalisme seperti yang terjadi di ayam kami ini, nah, seperti ini. Ini dia sering dipatuk temennya. Nah, apa yang terjadi? Oh, ternyata kondisi suhu di lingkungan ini panas. Akhirnya kemarin memakai wire atau kipas angin agak reda. Yang kedua, kami ada trik baru untuk menjaga aktivitas ayam supaya tidak banyak lari-lari ke sana ke sini. Kami memberi pakan hijauan. Selain pakan hijauan biasanya dicampur dengan pakan, ini kami langsung diberikan secara segar yang seperti terlihat dalam gambar tadi itu. Bisa dilakukan, bisa dengan kaleor atau moringa atau daun sirih, banyak macamnya, bisa dengan sayur yang lain. Ini sangat bagus untuk si ayam. Jangankan ayam, orang pun kalau untuk hijauan seperti ini bagus juga gitu. Ini dalam setiap hari kami lakukan itu. Dari apa sih istilahnya ternak skala rumahan. Nah, ini yang sudah kami lakukan, kandangnya kecil, terus ayamnya juga sedikit.
bagaimana menjaga lingkungan supaya tidak bau, ada antisipasi alas kandang dengan sekem tadi, bagaimana menghemat pakan. Nah, menghemat pakan supaya tidak beli pakan pabrikan karena pengaruh, walaupun ini ayam kampung, kalau dikasih full makan dengan pabrikan itu juga rasanya berbeda. Jadi akan mengarah ke perlakuannya organik. Mungkin itu pemirsa, semoga informasi hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah beternak atau skala besar atau mungkin baru pemula. Bagi para teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah memasuki masa purna boleh melakukan seperti ini. Ini salah satu contoh yang sudah kami lakukan. Proses ayam ini sudah memasuki ke 3 bulan. Sudah bisa dipanen. Untuk kebutuhan pangan, ketahanan pangan di dalam rumah ini sudah tercukupi. Sudah